pungutan tetap berjalan, jangan sampai terjadi loss pendapatan yang kita anggap sangat berpotensi, ya maka harus pungutan tetap berjalan dan lebih efektif bila dipakai aplikasi tadi atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dersi mau cerita mengenai pengalaman waktu trip ke Labuan Bajo, kasih solusi untuk pantau kapal wisata kepada pemerintah daerah Labuan Bajo. Bersangkat dengan tim kurang lebih hampir 2,5 jam menuju Bandara Labuan Bajo. Waduh, seru, udara seru. Tampak dari bawah bukit-bukit sangat indah. Nah, sampai di sana kami mulai prepare. Apalagi di sana itu suasananya sangat baik. Langsung menuju ke kantor Bupati Manggarai Barat, bertemu dengan segala stakeholder, melakukan diskusi, mengolah pikiran, dan memberikan solusi bagaimana teknologi GPS dapat digunakan untuk pemerintah sana. Bang Dersi bertemu dengan Bupati Manggarai Barat, Kapolres, Syah Bandar, dan Ketua Kadin Manggarai Barat beserta jajarannya, Kadis Wisata dan Asosiasi Kapal Wisata. Bagaimana kita mengolah pikiran mengenai GPS untuk kapal wisata? Check it out. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Barat, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Taman Nasional Komodo, Direktur Badan Otoritas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari Dansat Brimob Labuan Bajo, Kepala KPP Labuan Bajo, Kepala SDP, Kapolres Kabupaten Manggarai Barat diwakili oleh Kasat Intel, dan juga dari Camat Komodo, dari pimpinan bank-bank yang ada di Labuan Bajo, dari teman-teman Asita, PHRI, HPI, dan Jangkar, Askawi, tokoh masyarakat, Pak Marcel, dan Pak Durian. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, saya mengucapkan apresiasi dan juga kepada Pak. Dengan adanya ini, Kadin mencari solusi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang buat kita semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya, Pak Bupati dan jajarannya dan semua undangan di sini. Perkenalkan saya dengan Dersi dari tahun 2006. Fokus kami lebih ke management system, ke arah smart city juga. 2006 kami ada di Indonesia. Ini hasil karya Indonesia semua karena kami buat aplikasi sendiri. Ketemu Pak Charles, Pak Charles kasih solusi buat monitoring sama khususnya kapal wisata. Berbicara mengenai GPS, apa saja yang kita bisa optimalkan dari GPS itu? Pada GPS sendiri ada chipnya, bisa dipasang di kapal wisata perdagangan terus monitoring di mobil operasional, kontainer maupun di area teknologinya melalui HP atau bagaimana. Saya lanjut. Nah, pengalaman di situ
dari tahun 2000 sampai sekarang kita sudah pasang di Astra-Tech semen itu semen Yamaha, Matahari, Motor TV, Biwa, Mineral, dan beberapa lagi perusahaan lainnya. Itu kami berikan solusi, tidak hanya tentang training system, tapi lebih ke solusi benefit yang mau perusahaan itu kedepankan. Seiring waktu berjalan, apa sih solusi yang tepat buat budget? Nah, kalian ini mau izin sekalian ngomong di sini, kami coba keterangan kasih usulan namanya komodo gitu. Ya komodonya melihat apa itu. Jadi maksudnya ini jangan pantau kapal wisata secara real time. Jadi Pak Bupati dan jajaran baik itu dia di Jakarta atau di mana saja, apapun dimanapun bisa mengetahui melalui aplikasi web maupun dari mobile aplikasi. Oke, kita masuk ke apa saja. Maksudnya dari HP kita bisa tahu tentang posisi kapalnya. Terus yang kedua, histori pergerakan dari kapal tersebut dari festival sampai 1 tahun. Jadi kalau tadi ngomong data berapa banyak sih kapal yang beroperasi dan berbaju, aktivitasnya kalau terpasang GPS ini bentuknya seperti ini, jadi alatnya itu secara umum. Nanti juga kita bisa track di aplikasi ini karena bisa bilang sama juga karena dia kita bisa pilih geofence atau ini wisata yang di Labuan Bajo, kita pilih geofence-nya sebagai buat di area. Jadi kita bisa tahu kapal itu masuk ke Pulau Pancar, kapal-kapal Rinca, kapal ke Komodo yang Pulau Komodo, importnya kita tahu durasinya berapa lama seperti itu. Oke, ini contoh penanganannya. Kecil teknologi sekarang dia lebih bisa memaksimalkan lebih sinyalnya itu bisa disimpan di mana aja dan bisa dipandu. Kalau dulu teknologi perlu ada antena di luar, sekarang tidak perlu lagi. Kita menggunakan perangkat GSM dari Telkomsel. Ya. Ini tampilan dashboardnya nanti ada user teknologinya. Berikutnya apa saja bisa kepakaian. Selain tadi ada composition, kita bisa lihat kapal itu berhentinya apa, berhenti mesinnya nyala apa yang dijual tahu, drivingnya dia berjalan dari port menuju titik wisata jual tahu. Kalau titik wisata kita bilang ke geofence, tahu informasi masuk dan keluarnya, termasuk jumlah trip satu hari itu kapal itu modal itu berapa kali dan evakuasinya. Dan pedagang mandi dan summary maupun kalau kapal itu misalnya ada maintenance, mau service semuanya kita punya datanya. Ada juga rental management. Kalau seandainya kalau mau dari port mau ke Rika surat mana, kita bisa cek rute. Project port rute ada yang notifikasi juga gitu. Seperti itu. Ada notifikasi dan hal-hal yang agak perlu informasi kita bisa kirim by email maupun telegram sosial media. Seperti itu. Oke, ini contoh aplikasinya. Nanti ada peta Google-nya yang berlisensi. Setiap tahun ada update Google, kita akan lihat di sini. Ini ada informasi. Nah, ini kapal ketua sekali. Ya, jadi kita trial saat itu Pak Bupati dengan Askawi dan kita memakai kapalnya ketua Askawi Pak Yaraban. Oke. Jadi terpantau lah track ya. Oke, ini icon dari kapal tersebut. Kalau warna hijau berarti mesinnya ada nyala. Kalau orang kita berarti terpantau gerakan. Warna birunya dari pergerakan dia. Hari ini saya bisa ambil datanya hari ini 1 minggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu setahun sampai 2 tahun itu biru di pergerakannya Pak. Jika di mana aja di pariwisata ini. Oke, sumber data tadi juga bisa dalam bentuk Excel. Ini reportnya kita ekspor. Semua harus tadi dengan bentuk report Excel. Dapat informasi durasinya berapa lama kapal itu berhenti. Oke, ya ini di geofence. Kalau geofence ini cuma ini pelabuhan kita klik geofence dan semuanya. Begitu ada kapal masuk, ketahuan tanggal jamnya kan, kapan keluar, ketahuan perbayarnya. Jadi waktu standarnya di port itu ketahuan. Nanti kalau Pak Bupati bilang akan ada port Marina, kita bisa tahu juga berapa banyak kapal yang standar di port Marina itu Pak. Jumlahnya. Yang penting harus ada kapal wisatanya harus terpasang maka GPS itu. Oke, ini database mengenai geofence mulai Pulau Padar, Pulau Rinca dan seterusnya.
Setiap titik itu kalau kita klik dapat informasi petanya Pak. Seperti ini. Oke, saya lanjut aja. Ini ada drivingnya, startnya warna hijau ini mulainya berapa, dan ini M-nya Pak. Selain itu, bisa lihat juga di aplikasi Android ada di Testimoninya. Kalau kita klik ke aplikasi itu, kita bisa download nantinya di Play Store. Ketahuan jumlah kapal yang ada di situ. Jadi selain menggunakan yang terkait untuk monitoring. Nah ini contoh-contoh informasinya Pak. Hitam ini lagi off, kalau hijau ini tidak jalan, dapat posisi koordinatnya di mana. Nah, dari data tersebut, 1 tahun itu kita bisa olah Pak. Ini poin pentingnya sih. Ini ada big data analytical-nya. Jadi source data GPS, kita bisa tahu total kunjungan titik area wisata. Asumsinya jika semua perangkat kapal wisata dari semua kapal wisata menggunakan GPS, kita bisa tahu berapa banyak nama wisatawan itu datang ke Labuan Bajo ke pulau mana saja, Pulau Ica, Padang, atau Pulau Komodo. Ini datanya ada sini. Terus kalau kita bisa masuk di tipe kapal apa yang bisa dikuasai oleh wisatawan? Apa overdeck, apa yang speed, apa? Data juga dari sini. Termasuk jumlah pariwisata pada fixation, berapa banyak kapal itu beraktivitas. Dan juga kalau kita input data asal turisnya yang tidak selami, kita juga bisa tahu turis mana yang paling sering berkunjung ke Labuan Bajo. Kalau Januari sampai Maret, turis mana misalnya dari Thailand atau dari Australia sudah banyak, semua data dari turis ini. Nah, big data analytical ini yang perlu kita optimalkan, bisa dipakai buat data pembanding juga. Oke. Usulan yang kami sempat sampaikan adalah nanti ada proses registrasi residen melalui web ataupun web. Nah, di situ bisa support situ. Nanti perusahaan kapal mereka bisa masuk input data, atau yang penjual tiket bisa input data, atau pihak terkait lainnya. Dia akan input data ke aplikasi, mulai dari perusahaan apa, input data durasi sewa, input data penumpang dan lain semua nanti bisa dikoneksikan ke standar untuk mengetahui kualitasnya. Nah inilah optimalisasi dari teknologi GPS untuk mendukung digitalisasi di Labuan Bajo. Kurang lebih seperti itu. Nah sebelum itu juga kita tambahan dari kami adalah sebelum melakukan solusi ini, kami juga telah melakukan survei ke portnya Labuan Bajo, ketemu juga dengan Pak Salvador, Pak Dwi Korak untuk memberikan kita masukkan arahan Pak isi Pak Dwi Korak tampilkan ini. Terus di kemarin kita sosialisasi dengan Pak Kapolres mengenai teknologi ini, dan juga bisa diinginkan dengan SOS dari Polres juga Pak. Jadi di GPS ini ya, GPS ini juga ada bisa tahu nomor SOS Pak. Jika di kapal itu ada masalah, tidak ada nomor SOS, bisa dikirim ke kita. Nah datanya kita bisa kemana? Bupati, Kapolres, berbagai terkait, nanti bisa diintegrasikan. Dan juga ke tim Pak, kayak ya. PNK. Ya, PNK. Terus kita juga ke Pak timnya Pak Karis, terus ke tim Askawi juga kita sosialisasi Pak. Nah jadi kita terlalu banyak masukan kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan mengenai teknologi GPS. Coba ditunjukkan, kan sudah pasang di kapal itu. Hari ini kapal itu bagaimana kegiatan? Bapak jelasin semuanya. Hari ini kan ada nggak ketua sekali ya? Kalau di sini adalah historical Pak, pergerakan hari ini dari mobil dari kapalnya Pak ketua sekali, pergerakan dari port menuju pulau sini Pak. Nanti kita coba ke playback coba. Jangan satelit itu kalau diganti yang apa yang maksud terrain mungkin atau terrain aja lebih santai, lebih bagus terrain aja kelihatan itu dia. Nah
ini kita mau lihat hari ini kapal ini bergerak kemana aja dan berangkat dari Port Labuan Bajo jam berapa, kita bisa dapat langsung pantau. Oke, ini pergerakan kapal wisata dari Abadi Setempat itu, pemiliknya adalah Ketua Askawi. Jadi ini saya ambil data 1 hari yang lalu sampai hari ini Pak, pergerakannya kita seperti itu. Jadi kita bisa, kita punya beberapa tipe, ada OSM, OpenStreetMap, ada juga map dari Google, satelit maupun terrain, tergantung dari BAC masing-masing lebih satelit. Ini bisa di zoom juga levelnya. Kalau kita mungkin nanti di kantor bupati, kalau yang Kapolres bisa kita bikin seperti push kit seperti ini, jadi bisa melihat. Ini kalau asumsi ada 300 atau 500 kapal wisata di sini, kan target semua sini, titiknya. Apalagi berhenti, atau lagi jalan, atau lagi standar depot, atau lagi di titik wisata. Jumlahnya cepat tahu di sini semua. Kepada setiap pemilik kapal. Iya. Nah, perangkat ini kita sebagai pilih yang Eropa. Perangkat Eropa dia punya G-sensor. Jadi pemilik kapal pun seandainya lagi tidak di rumah atau di luar, kalau ada kapalnya bergerak sendiri tanpa ada yang lain, G-sensornya aktif, ada akselometernya seperti kapal tadi Dipindahin. Nah, dipindahin kita juga ada informasinya, ada semacam general movement dari kapal itu. Jadi pemilik kapal pun bisa tahu bahwa kapalnya sedang jalan atau sedang berhenti atau lagi ada pergerakan yang dilakukan itu. Nah, ada juga esok sebatan untuk mengetahui berbagai reminder jika ada masalah di laut atau pada sore, dan kita bisa kirim ke lapor bisa dikendalikan juga. Jadi dengan perangkat ini kita berikan gratis. Biasanya kami jual itu biasanya 2 juta sampai 2,5 juta hardware-nya. Dan juga customer bayar bulanan tadi. Tapi karena kemarin ada dari Pates bisa kasih terbaiknya apa gitu Pak. Ya udah perangkat kita berikan free. Dan langsung sih berharap bisa dioptimalkan di situ waktunya. Ini tambahan, ini adalah contoh geofence dan saya klik secara online. Jadi misalnya ada area kawasan wisata Labuan Bajo, di kapal dari luar atau dari kapal dari luar mau keluar itu bisa keluar. Jadi ada yang kapal keluar dari Labuan Bajo, lupa ada informasinya juga. Ini semuanya terintegrasi ke server. Jadi dalam masa satu minggu yang kalau butuhkan nanti kami akan bantu untuk data aktivitas dan kapal wisatanya. Hari ini sebenarnya tentang satu pintu. Bagaimana memupatkan retribusi di satu pintu dan efektif. Berarti selama ini tidak efektif, banyak kebocoran-kebocoran, lalu pakailah alternatif satu pintu. Sehingga diharapkan tadi ini mari kita mendukung satu pintu atau satu atap. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Kasat atau teman-teman lain termasuk Pak Dermasel yang kaitkan dengan konsultasi publik tadi, mungkin Pak Kadis banyak persoalan diangkat mumpung ada lantamal. Kita sama-sama buat fokus group nanti itu semua usul saran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tinggal usul saran itu ditindaklanjuti oleh Kadis Pariwisata. Misalnya MOU antara Angkatan Laut dengan siapa? Kadis benar. Omong dengan Angkatan Laut. MOU tentang sampah. Tinggal bergerak. MOU tentang pemantauan kapal-kapal. Tinggal bergerak dengan Kadis. Dengan dia punya grup itu. Sehingga menurut saya dengan adanya fokus grup nanti kita mengetahui banyak persoalan, termasuk tadi itu fokus grup tentang atau kesimpulan tentang hukum di tempat diberi. Ya macam saya lakukan beberapa hari terhadap pelanggar sampah, ya itu diberi lebih ringan. Kalau diberi itu ringan ya, kamunya itu lebih ringan. Pukul saja dia supaya dia ada penjeraan.
Tetapi yang saya maksudkan itu dipilih itu, mari kita bentuk dalam kelompok diskusi untuk menghasilkan sebuah tindakan pidana ringan di tempat, berarti kerjasama antar kejaksaan, Polres, dan pengadilan. Kalau pakai online ya bukan hanya 20, bisa 50 miliar. Nah, sehingga saya tadi bilang bahkan tambah lebih besar dari itu. Begitu. Kemudian pungutan sulit, memang kalau pungutan kita ini kerjasama dengan TNK, ya sulit, sangat sulit. Karena TNK nanti dia pakai aturan sendiri. Kalau pakai online, tetapi kalau kita masing-masing pungut, yang penting biar manual sekalipun, yang penting tertib, disiplin, memasukkan uang juga disiplin, ya saya rasa ada perubahan, ada pencapaian yang signifikan. Kemudian mari kita mencari solusi atau alternatif terhadap persoalan perbedaan jumlah. Misalnya jumlah kapal menurut TNK sekian, menurut Sabandar sekian, menurut kami yang tidak tinggal di laut lagi yang terkata saja lebih banyak. Ya, bagaimana menyatukan angka-angka jumlah ini dapat disatukan melalui koordinasi. Ya, tinggal mungkin ya modelnya redaksi suratnya bagaimana untuk kita kerjasama. Mumpung kita ini ada aparat masing-masing, termasuk angkatan laut, tapi kita manfaatkan betul nih lantang mahal nih ada di Pembaca. Kemudian menyangkut perbedaan jumlah tadi itu termasuk wisatawan. Makanya saya dulu lebih baik kita jaga di bandara. Pegang itu yang kontak-kontak punya apa? Datang dari istri dia dobel, anak 3, sehingga nanti ada rasa optimis, ada harapan wisatawan banyak karena terbukti dengan pendataan. Jangan presiden minta 500, kita kebakaran jenggot, dari mana nih? Sementara mulai kapal Citylink penuh, Air Asia penuh, Garuda penuh, Batik Air penuh juga penuh turis. Kira-kira menuju kepada kesimpulan rapat hari ini, yaitu pertama, pungutan tetap berjalan, jangan sampai terjadi loss pendapatan yang kita anggap sangat berpotensi, ya maka harus pungutan tetap berjalan dan lebih efektif bila dipakai aplikasi tadi atau online. Lanjutannya bisa berlangsung kembali dengan suasana Labuan Bajo yang sangat indah, perbukitan, lautnya yang indah. Bang Dersi kayaknya nggak bosan-bosan ke Labuan Bajo karena masih banyak titik-titik pariwisata yang harus dikunjungi. Untuk keluarga besar kami di Labuan Bajo, fight terus, apapun kondisinya kita harus berjuang, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuan? Aman om. Di bukitnya ada potong-potong di apa? Tenang banget lautnya.